Wa yusallun, dan mereka bersama-sama atau dalam keadaan berjamaah melakukan sholat. Yusallun, melakukan sholat rakaataini, dengan atau dalam 2 rakaat, sholat dalam 2 rakaat, kal-idi, seperti sholat id, bitakbirati, dengan takbir zawaidnya id, dengan takbir zawaidnya id. Jadi artinya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu di rakaat pertama takbir 7 kali setelah takbiratul ihram, sebelum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Allahu Akbar takbiratul ihram. Kalau mau ditambah doa iftitah dulu. Setelah doa iftitah baru takbir lagi. Ini takbir pertama zawaidnya sampai 7 kali zawaidnya. Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua berarti 5 takbir setelah takbir qiyam atau takbir berdiri. Setelah takbir qiyam atau takbir berdiri. Seperti salat Id untuk takbirnya. Kemudian selesai sholat, wa yaktubu, dan imam menyampaikan khutbah. Khutbah ini dengan 2 khutbah. Au wa'idatan, atau dengan 1 khutbah. Atau 1 khutbah seperti sholat gerhana. Wa ba'daha, dan penyampaian khutbah setelah sholat. Afdalu, lebih afdal, lebih utama ya. Oke. Nah, khutbahnya mirip dengan khutbah Id. Artinya kalau khutbah Id kan di khutbah pertama ada 9 kali takbir ya. Dan di khutbah kedua ada 7 kali takbir. Itu kalau sholat Id. Nah, bedanya wa yastaghfirullah, dan imam beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Badalah takbir, sebagai ganti takbir. Jadi pada saat sholatnya persis seperti sholat Id, tapi pas khutbahnya bukan 9 takbir, tapi 9 kali istighfar di khutbah 1 dan 7 kali istighfar di khutbah 2. Itu kalau khutbahnya 2 kali. Nah, kalau khutbahnya 1 kali ya berarti tidak ada khutbah tidak ada istighfar yang 7 kali. Ya. Oke. Wa yada'u, dan berdoa ini bedanya dengan khutbah pada umumnya, baik khutbah Jumat ataupun khutbah Id ataupun khutbah khutbah gerhana. Wa yada'u, dan berdoa fil ula, pada khutbah pertama. Jahron, dengan doa yang jahron, doa yang suara keras atau suara lantang, atau bukan doa sirri ya. Itu di khutbah pertama. Oke. Kemudian wa yastakbilu, dan imam atau khatib menghadap kiblat ba'da sulusil khutbatis tsaniyah, setelah berlalunya sepertiga khutbah kedua. Jadi kan kalau menyampaikan khutbah itu kan menghadap ke jamaah. Itu ya biasanya posisinya membelakangi kiblat. Ya kan? Nah, tapi untuk khutbah istisqa, nah, setelah berlalunya sepertiga tempo khutbah kedua, nah imam balik badan menghadap ke kiblat. Kemudian wa yu'awwilul imam, dan imam mengubah posisi. Dan juga wanasu. Begitu juga jamaah mengubah posisi siabahum, pakaian mereka ina idzin, pada waktu imam menghadap kiblat tadi. Oke, jadi para ulama menjelaskan bahwa kenapa ada yastaqbilul kiblat, ada yuhawwilu, ini satu bentuk namanya tafaul. Jadi berbuat sesuatu karena perbuatan itu mengandung harapan. Itu namanya tafaul. Jadi berbuat sesuatu, perbuatan itu bermakna harapan, mengharap. Karena suasananya adalah suasana lama tidak hujan,
dan mengharap hujan, maka khutbah yang tadinya menghadap pada makmum, posisi imam berubah. Siapa tahu dengan perubahan itu Allah juga mengubah. Allah juga mengubah, ya, dari lama tidak hujan diubah menjadi hujan, diubah menjadi hujan. Itu. Kenapa juga ada yuhawil, mengubah posisi pakaian. Yang dimaksud pakaian itu adalah ya pakaian atas yang modelnya cuma disampirkan. Yang modelnya cuma disampirkan, istilahnya adalah rida. Istilahnya adalah rida. Rida itu ya kalau yang pernah haji atau umroh itu potongan kain yang untuk menutupi perut dan dada. Perut dan dada sampai bahu itu namanya rida. Itu namanya rida. Atau yang seperti rida. Atau yang seperti rida. Mungkin kalau sekarang untuk ibu-ibu itu pasmina lah ya. Pasmina itu, ya, seperti itu. Itu ditahwil. Ya kalau selendang nanti kan kesannya pakai gendong anak kecil, ya kan? Ya, memang maknanya selendang, tapi yang menjadi pakaian, selendang yang menjadi pakaian, ya, bukan yang alat gendong, ya, selendang yang menjadi pakaian. Oke, nah, boleh serban gitu ya, tapi bukan baju, apalagi baju model kita ini ya. Tahwil enggak bisa tahwil itu, ya kan? Jadi yang bisa ditahwil. Apa itu tahwil? Yang tadinya posisinya di kanan diubah, dipindahkan ke posisi kiri. Itu ya. Nah, kalau memungkinkan juga yang tadinya posisinya di atas diubah posisinya di bawah. Itu tahwil. Itu imam yang memulai bersamaan dengan dia menghadap kiblat. Lalu makmum dan hadirin semuanya hadirat, semuanya ikut. Kalau mereka membawa pakaian dikenakan itu berupa rida atau semacamnya. Rida atau semacamnya. Nah misalnya peci bagaimana? Apakah pecinya juga ditahwil? Ya enggak, peci nggak masuk ya. Peci nanti kalau ditahwil jadi begini pokoknya. Enggak. Tapi kalau maupun tahwil, kalau misalnya mau tahwil juga depan belakang. Ya. Kalau misalnya mau ditahwil depan belakang, gitu ya. Itu untuk peci, ya kan? Kalau misalnya serban sebenarnya tidak masuk tahwil. Tapi misalnya saja mau ditahwil, ya tahwilnya diputar saja, ya. Oke. Nah, terus wayubalihu fiha, wayubalihu dan imam mendalam-dalamkan ya, fiha pada salat istisqa, fit du'ai dalam berdoa. Jadi doanya itu serius mintanya itu. Mintanya serius ya. Ambil nangis-nangis gitu. Nah, terus di sini nggak disebut ya. Juga dalam keadaan menengadahkan atau mengangkat tangan, dan para ulama termasuk Imam Nawawi minta agar ada tahwil juga posisi ya. Posisinya bukan menengadah begini, tapi posisinya dibalik begini ya. Posisinya dibalik saat berdoa, tangannya begini ya. Jadi yang bagian dalam telapak itu menghadap ke bumi, bagian punggungnya menghadap ke langit. Itu berlaku untuk setiap doa tolak balak. Berlaku untuk setiap doa tolak balak itu begitu. Cara posisi tangannya. Sirron, baik doa yang disampaikan tadi ada jahronnya di khutbah 1 ya. Tapi sekarang di sini sirron secara atau dengan suara pelan, wajahron dan dengan suara keras atau lantang. Oke. Summa yastaqbilun nas. Kemudian imam kembali ke posisi menghadap jamaah. Oke ya. Inilah Bapak Ibu yang dimulakan salah deskripsi atau gambaran tentang tata cara sholat istisqa ya, atau tata cara istisqa yang paling afdol. Ya. Oke. Faslun ya. Pasal baru fitawabi'a 5 marrah ya. Ya, tambahan tawabi itu informasi tambahan.
marot terhadap apa yang sudah dijelaskan terdahulu. Apalagi ini, nah, tambahannya. Wa yusannu dan disunatkan. An yuzhira seseorang menampakkan, maksudnya menampakkan bagian tubuhnya, tapi yang ghaira auratihi, selain auratnya. Aurat tetap ditutup aurat ya. Selain auratnya, li awwali matoris sanati. Demi terjadinya hujan pertama di tahun itu. Ya tadi kalau pas istisqa tidak disebut ini. Maksudnya kita kan istisqa tadi di tanah lapang, maksudnya tidak ada bangunan. Misalnya saat sholat atau selesai sholat atau belum pulang hujan, ya otomatis kehujanan, makanya tidak disinggung di sana. Nah ini sekarang, ini walaupun tidak istisqa, tetapi jika terjadi hujan pertama di tahun itu, disunatkan dalam fikih mazhab Syafi'i, disunatkan orang itu hujan-hujanan, kira-kira begitulah. Hujan-hujanan, menampakkan bagian tubuhnya selain yang aurat tentu, Oke, itu ya. Ini tuh hujan pertama nih dalam fikih mazhab Syafi'i. Kenapa begitu? Ini sebagai satu bentuk penyambutan atas turunnya rahmat Allah SWT. Sebagai bentuk penyambutan atas turunnya rahmat Allah SWT. Gitu ya. Oke, tidak wajib ya. Kemudian waya ghtasila disunatkan juga mandi dan juga waya tawaddoa dan disunatkan juga berwudu fisaili dengan menggunakan air wudu aliran hujan. Saya tidak artikan banjir ya, tapi air wudu aliran hujan. Kan hujan turun, lalu air mengalir kan. Nah, disunatkan juga mandi dan wudu menggunakan aliran hujan itu. Baik yang masih mengalir ataupun yang sudah terkumpul di satu kubangan. Nah, ini kitab ini ditulis Bapak Ibu pada zaman ya dulu tidak seperti sekarang ya. Pencemaran dan kotornya itu tidak seperti sekarang ya. Nah, kalau sekarang mungkin ya kalau mau mempraktekkan ini ya jangan air yang di jalan, kotor banget ya. Nah, kalau dari talang boleh lah ya, jangan yang di jalan ya. Jangan pula yang di empang yang baru berkumpul, tapi yang dari talang boleh, bagus ya. Masih bersih lah ya, jangan yang kotornya. Tapi kalau maksud mereka nulis di sini fisail, sail itu ya air yang mengalir itu, bukan yang di talangnya ya. Yang membawa sampah-sampah, tapi sampah zaman itu kan rumput gitu ya, ranting-ranting kering gitu-gitu aja sampahnya. Debu gitu aja ya. Tidak seperti sekarang sampahnya macam-macam, najis juga. Nah, itu bukan ke situ arahnya, tapi ya tentu asumsinya tetap bersih walaupun tampak kotor, tapi bersih dalam arti tidak najis ya. Fa illam yajma'huma, lalu jika seseorang tidak bisa mandi dan wudu, dengan air itu minimal falyatawaddo. Ya, dia berwudu dengan air itu. Minimal, kalimat minimal artinya ya bisa mandi saja tanpa wudu ya kan. Tapi kalau udah mandi ya nggak wudu ya sayang juga ya. Oke. Tapi lagi-lagi catatannya untuk konteks sekarang ya harus memperhatikan faktor najis dan tidak najisnya. Apalagi rumah-rumah di kota sekarang ini kan ya atap itu tempat kucing buang ini ya. Atap kota ini kan tempat kucing buang kotoran, nanti banyak kotoran kucingnya nanti ya, jangan ya. Oke. Disunatkan juga wa yusabbihu, membaca tasbih atau membaca subhanallah. Membaca tasbih atau membaca subhanallah lirra'di, dikarenakan ada petir atau duduk ya,
karena ada petir, wal barqi dan karena ada kilat. Ya, kalau doa yang diajarkan kan subhana man yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah, di mana petir bertasbih, di mana kilat bertasbih, juga para malaikat bertasbih, sebagai refleksi dari ketakutan mereka kepada Allah SWT. Dan wala yutbi'uhu basarahu, dan janganlah menggunakan pandangan matanya. Janganlah menggunakan pandangan matanya untuk mengikuti cahaya atau untuk melihat cahaya, mengikuti cahaya atau melihat cahaya petir dan kilat itu. Petir dan kilat, ya. Oke, jangan dilihat, nanti ini pertimbangan kesehatan, nanti mengganggu pandangan dan kesehatan mata kita. Oke, lanjut lagi. 31 alinea lagi. Wa yaqula, dan disunatkan mengucapkan doa atau zikir. Wa yaqula, dan disunatkan berdoa atau zikir inda nuzulil matar, pada saat turun hujan. Pada saat turun hujan, doa dan zikirnya adalah Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, sayyiban hani'an. Sayyiban, ya. Jadikanlah hujan ini sebagai sayyiban, sebagai kucuran air, ya, kucuran air atau hujan hani'an yang mengenakkan, hani'an yang mengenakkan, ya. Wasayyiban, dan jadikanlah hujan ini sebagai pemberian atau anugerah nafi'an yang bermanfaat, itu doa dan zikir, ya. Dan waba'dahu, dan disunatkan juga untuk mengucapkan kalimat atau pernyataan atau komentar, setelah hujan, dan kalimat atau komentar, boleh juga disebut zikir, ya, tapi sebut kalimat, pernyataan atau komentar. Kalimat komentar hujannya begini setelah hujan: mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kita diberi hujan bifadlillahi, dikarenakan anugerah Allah, wa rahmatihi, dan dikarenakan rahmat Allah. Jadi kalau ada hujan, jangan dikomentari begini, ya memang lagi musim, itu. Jangan lagi musim komentarnya itu. Orang beriman komentar hujan, jangan ya lagi musim, ya, maklum, jangan begitu, ya. Tapi sebagai orang beriman, komentar kita terhadap hujan adalah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ya. Ya, alhamdulillah Allah memberikan berkah kepada kita berupa hujan. Alhamdulillah Allah menurunkan rahmat kepada kita berupa hujan. Jadi jangan ya lagi musim, Ustaz. Lagi musim, nah gitu, jangan lagi musim, ya. Oke. Kemudian wa indat tadarruri bikathratil matar, dan disunatkan mengucapkan doa atau zikir, pada saat, ya, bermasalah, atau terkena dampak buruk, bikathratil matar, dengan banyaknya hujan. Ternyata hujannya bikin dampak buruk. Nah, saat terkena begitu, doa dan zikirnya bagaimana? Doa dan zikirnya adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ya Allah, Allah hawalaina. Turunkan hujan itu di sekeliling kami. Maksudnya tidak menimpa dan mengenai kami secara langsung, tapi kami dapat manfaatnya, gitu. Jadi bukan di tempat kami hujannya, tempat lain, tapi manfaatnya sampai kepada kami. Itu namanya hawalina wala alaina, dan tidak to the point menimpa kami. Tidak to the point menimpa kami. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Oke, Bapak Ibu yang salah, ya. Satu baris lagi. Wa yukrahu sabbur rihi, dan dimakruhkan mencela angin. Ya, inilah beberapa pelajaran tambahan atau poin-poin tambahan yang
digabungkan atau disusulkan terkait dengan pembahasan sholat istisqa. Terkait dengan pembahasan sholat istisqa. Oke, sampai sini dulu. Sementara Bapak Ibu, ngaji kita pagi hari ini. Kita cukup sampai sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.